warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun berjumpa lagi dengan kami di acara Pojok Hikmah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pringsewu. Bagaimana kabarnya pemirsa pada hari ini? Semoga kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada acara kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Waka 3 Bidang Kemahasiswaan Kampus STIT Pringsewu dengan Ustadz Syekh Al-Arifin MPDI. Ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lalu kesibukannya bagaimana? Sehari-hari ngajar sebagai dosen di STIT Pringsewu dan ada beberapa kegiatan di rumah di majelis taklim gitu ya. Subhanallah. Jadi beliau menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukannya untuk mengisi materi pada podcast kali ini. Terima kasih untuk Bapak Al-Arifin. Oke nih Pak, kita kan tema hari ini membahas tentang adab untuk menuntut ilmu. Iya. Nah, ini bagaimana sih penjelasan singkatnya dulu tentang adab? Ya, jadi Bapak mengangkat tema adab orang yang mencari ilmu. Ini kita nanti akan mengambil sumber dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, susunan atau karya tulis dari seorang ulama besar di Indonesia yang memang sudah terkenal, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Subhanallah. pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi kitab yang akan kita kaji adalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim, dan tema kita pada kesempatan hari ini adalah adab orang yang mencari ilmu. Oke, terima kasih. Jadi Bapak mengambil tema ini karena terkait dengan adab mencari ilmu ini sangat cocok ketika hal ini disampaikan juga ke mahasiswa. Karena mahasiswa ini termasuk salah satu orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang mencari ilmu yang memang di dalamnya perlu ada adab. Karena berkaitan dengan adab baik yang mencari ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Gitu kira-kira. Subhanallah sekali ya. Ini penjelasan singkat tentang adab. Ya, kita langsung saja ke materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Syekh Al-Arifin MPDI. Kepadanya saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ada pemirsa Pojok Hikmah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bersama Mbak Aini ya akan menyajikan materi Pojok Hikmah untuk STIT Pringsewu, terutama para pendengar setia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan nanti akan bisa menyimak apa yang akan saya sampaikan, walaupun penyampaiannya nanti tidak begitu panjang, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akan masuk langsung ke materi, bahwa dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini nanti perlu saya coba bacakan sedikit dari mukadimahnya, bahwa saya sedikit bacakan teksnya ya supaya lebih afdolnya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
faslun jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama'il amilin bi ilmihimil abrar al muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallahil karim wa zulfa ladaihi bi jannatin na'im. Pasal ini membahas tentang segala sesuatu yang disebutkan tentang keutamaan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Karena ilmu ini adalah haknya para ulama yang mau mengamalkan ilmunya, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berharap untuk mendapatkan ridho dan surga Allah. Nah, laman qasada bi aghradan dunyawiyatan min jahin aw malin aw mukatsaratin fil atba' wat talami. Nah, jadi orang yang mencari ilmu itu bukan orang yang dalam proses mencari ilmunya ini bukan mencari hal-hal yang terkait dengan tujuan duniawi saja, pangkat, harta, atau memperbanyak pengikut dan supaya mendapatkan banyak murid. Nah, ini yang paling pokok perlu digarisbawahi, bahwa dalam mencari ilmu ini nanti perlu yang pertama bahwa wayam bagi ayan yal muta'allim bitolabil ilmi iridullahi wad darul akhirah. Jadi sangat dianjurkan sekali orang yang mencari ilmu, pertama dia harus meluruskan niatnya bahwa innamal a'malu binniyat, sahnya sebuah ibadah adalah dengan niat. Niat yang pertama orang yang mencari ilmu, baik itu di kampus, di pondok pesantren, dimanapun kita berada, karena ilmu ini adalah sejatinya pemberian Allah langsung kepada hambanya melalui malaikat Jibril dan kepada guru-gurunya. Pertama, berniat agar mencari ridho Allah. Ini yang pertama. Nah, nanti seputar ini akan kita bahas kenapa di akhir-akhir ini orang mencari ilmu ini, atau kuliah katakanlah, Pak saya mau kuliah nanti supaya bisa jadi PNS, Mbak. Nah, ini termasuk salah satu niat yang seharusnya diluruskan. Karena orang yang mencari ilmu untuk mencari duniawi ini termasuk salah satunya supaya menjadi seorang PNS. Padahal ilmu ini sangat luas, sangat hina sekali kalau hanya mencari ilmu tujuannya adalah menjadi seorang PNS. Nah, ini salah satunya, pertama mencari ridho Allah, yang kedua supaya mendapatkan surganya Allah. Seterusnya wa izalatul jahli an nafsihi. Niat yang kedua adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Yang kedua, supaya kebodohan dalam dirinya ini hilang melalui proses belajar atau mencari ilmu. Yang ketiga, wa ihyaiddin wa ibqail Islam. Jadi niat mencari ilmu yang ketiga adalah supaya untuk mensyiarkan agama Islam, atau supaya agama Islam ini tetap tersiarkan Islamnya atau ajarannya. Jadi termasuk syiar Islam ini bisa terlihat ketika kita lihat ini ya Mbak, bisa diperhatikan ketika di dunia pondok pesantren atau di kampus-kampus kita ini, ketika mereka lurus dengan niatnya maka akan tersiar pula ketika mereka menjaga diri dari menutup aurat. Artinya ketika dulu dakwah ini belum begitu tersiarkan seperti sekarang, waktu saya dulu masih kecil juga itu di usia SMP, SMA dulu masih banyak anak-anak sekolah yang belum menutup aurat, masih belum berjilbab. Nah, sekarang dengan syiar Islam, sekarang sekolah dari mulai MTS, SMA, bahkan di perguruan tinggi sudah mayoritas menutup aurat dan memakai jilbab. Nah, ini termasuk ya. Yang keempat, wa ayyuskira ala nikmatil aqli. Termasuk niat yang keempat adalah mensyukuri nikmat akal dan sehatnya badan. Jadi itu Mbak, orang yang mencari ilmu itu salah satunya wujud dari rasa syukur.
syukur atas diberikannya nikmat sehatnya akal. Bisa kita lihat banyak anak-anak atau teman-teman di luar sana yang sebenarnya mereka ini punya akal yang sehat, punya kecerdasan yang tinggi, tapi tidak dimanfaatkan untuk mencari ilmu. Nah, ini termasuk bersyukur teman-teman kita mahasiswa atau para santri yang masih diberi bekal atau kemampuan bisa mensyukuri nikmatnya untuk mencari ilmu. Bukan sebaliknya, jadi mencari ilmu ini bukan la yanwi bihi iqbalun nas walastijlabu hitamid dunya. Mencari ilmu ini bukannya untuk supaya dihadapkan pada banyak orang, artinya bukan untuk mencari kemuliaan di hadapan banyak orang, dan bukan untuk wal karomatu inda sultan, dan bukan untuk mencari posisi di hadapan para pemimpin atau pimpinan, atau di dalam hal ini maksudnya adalah dengan keilmuannya supaya dia dihormati di sisi para pejabat negara, supaya dia mendapatkan duniawi, bukan Jabatan ya Pak. mendapat jabatan. Nah, ini poin-poin penting yang akan Bapak bahas di pertemuan ini. Iya. Mungkin bisa menjadi pesan untuk kita semua. Silakan Mbak Eni, kalau ada hal yang perlu kita tanyakan atau kita bahas, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak untuk kesempatan bertanyanya. Ya, di sini kita lihat ya, apalagi pada zaman sekarang ini banyak sekali kita menemukan kasus-kasus murid-murid yang sangat tidak beradab kepada gurunya. Contohnya ada yang membantah, terus ada yang bahkan marah-marah memukul gurunya. Nah, itu kan rata-rata dari sekolah negeri atau dari sekolah yang bukan berbasis agama. Jadi menurut Bapak, bagaimanakah cara guru-guru atau cara kita semua untuk menyikapi hal tersebut? Baik, jadi terkait dengan adab murid atau santri terhadap gurunya, ini mungkin karena jadi tidak terbatas. Tadi Mbak Aini menyebut sekolah di negeri, padahal ya sebenarnya bukan hanya di negeri, bahkan justru di sekolah negeri ini kan guru-guru mereka ini sebenarnya sudah berusaha penuh. Di semua jenjang pendidikan, insya Allah guru ini sudah berusaha semaksimal mungkin agar anak didiknya ini menjadi sosok murid yang berhasil, yang bisa menghormati terhadap guru dan orang tuanya. Ya mungkin poin-poin tertentu, karena ketika pelajar ini oleh guru dididik dengan maksimal di sekolah, tapi faktor lingkungan di rumahnya, mungkin teman bergaul, atau mungkin seperti apa fakta di lapangan ketika anak-anak usia SD, SMP ini kalau di rumah ini kan terkadang setelah dia ngaji Iqra atau selesai khataman ngaji Quran, mungkin mereka menganggap dirinya sudah cukup. Padahal kan untuk belajar agama ini tidak terbatas hanya bisa baru membaca Al-Quran saja. Jadi ketika anak didik ini di rumah, baiknya setelah ngaji Quran, atau bahkan kalau boleh saya menyarankan bagi saudara-saudara teman-teman Dewan Asatidz, kalau memang santri di TPA ini kita baca peluang mereka setelah mulai bisa baca Al-Quran. Kalau sekiranya memang dia nggak akan melanjut ke sekolah berikutnya atau mungkin nggak ke pondok pesantren, itu alangkah lebih baiknya kalau santri-santri dari mungkin TPA yang sudah bisa diajari tentang hukum fikih kayak najis, kayak tata cara sholat yang benar, mengenalkan batalnya wudhu, ini nggak apa-apa sejak dini, tapi tetap berjenjang sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena itu sangat berpengaruh ketika tidak sejak dini dikenalkan hukum-hukum fikih atau bahkan akhlak, sopan santun terhadap guru. Nah, kalau di lingkungan memang santri ini atau mahasiswa katakanlah
Ini memang perlu adanya didikan adab sopan santun ini ya dipelopori dari gurunya. Bagaimana adab kepada orang tua, adab kepada guru itu sejak dini mulai ditanamkan. Terus ada pertanyaan lagi? Iya Pak, seperti yang kita tahu ya, rata-rata pendidikan di Indonesia itu kan lebih mementingkan kepada nilai. Sedangkan di Jepang sendiri Pak, dia pendidikan dininya itu dari usia sekolah dasar itu lebih mementingkan kepada sopan santun. Sehingga seperti yang kita tahu, walaupun Jepang itu mayoritasnya ateis atau tidak beragama, mereka sopan santunnya patut dipuji, kebersihannya patut kita tiru. Nah, bagaimanakah supaya hal tersebut bisa ada di Indonesia nih? Karena Indonesia merupakan negara yang berideologi Pancasila, dan sila pertamanya yaitu kita tahu ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya hal tersebut bisa lebih sempurna lagi Pak jika diterapkan di Indonesia. Bagaimanakah menurut Bapak? Ya, kalau pendapat Bapak terkait ini sudah jauh ya sampai ke negeri Jepang sana, padahal kita belum sampai ke negara Jepang. Iya. Ya memang dalam satu sisi kita ini memang dalam memahami agama ini banyak kitab, banyak hadis, banyak keterangan-keterangan para ulama kita yang luar biasa. Cuman itu kembali ke individu masing-masing sebenarnya. Karena kebaikan itu banyak, tapi sedikit yang mau menjalankan. Kita punya dalil an-nadhafatu minal iman. Kita punya dalil bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi kenapa justru mereka kadang-kadang yang non muslim justru lebih mengamalkannya? Iya Pak. Nah itu ya kita tidak bisalah menyalahkan kita warga Indonesia, tapi memang nah itu perlu kesadaran kita masing-masing untuk mencoba menanamkan hal itu. Begitu ya kira-kira. Iya. Nah, nanti coba saya tambahkan materi ini supaya agak lebih bisa menjadi bahan renungan untuk teman-teman kita terutama mahasiswa. Ada beberapa hadis dalam kitab Adabul Alim, memang ini lebih banyak di dalamnya adalah hadis-hadis sahih yang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab ini beliau tuliskan. Saya bacakan sedikit ya Mbak ini ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencari ilmu yang dicari adalah ridho Allah, bukan untuk mencari tujuan dunia, atau barang siapa yang mencari ilmu bukan karena Allah tetapi hanya karena tujuan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Itu baunya saja tidak akan mencium kalau ketika mencari ilmu ini bukan karena Allah. Itu tadi disinggung di awal, maka kita harus luruskan niat bahwa kita mencari ilmu apapun yang terjadi nanti kita setelah mencari ilmu. Pertama, kalau kita sudah mencari ridho Allah, itu mudah-mudahan akan lebih bermanfaat dan barokah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau mencari ilmunya ini hanya bersifat atau tujuannya materi, coba ketika selesai lulus kuliah, ketika selesai ternyata yang ia cita-citakan umpama pengen jadi seorang PNS. Ternyata melamar ke sana kemari, ternyata memang belum ditakdirkan untuk menjadi PNS. Ketika dia putus asa dan menyalahkan orang tua, bahkan menyalahkan dosennya, maka itu nanti akan menjadi orang yang putus asa. Itu kira-kira begitu.
Saya tambahkan satu hadis lagi ya. Iya Pak, siap Pak. Wa qala Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu balaghani annal fasaqata minal ulama wa min hamalatil Qur'an yubda'u bihim yaumal qiyamah qabla abadatil awthan. Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata bahwa ada berita kepadanya orang-orang fasik dari para orang yang berilmu atau para ulama dan orang-orang yang hafal Al-Quran itu dia akan lebih dulu diawali disiksa di hari kiamat sebelum para penyembah berhala. Nah, ini sebagai tambahan garis bawah bahwa sangat pentingnya kita meluruskan niat dalam mencari ilmu. Ini ulama ini kan jamak dari lafaz alim. Alim ini orang yang berilmu. Jadi jamaknya adalah al-ulama. Cuman ini ulama yang fasik ini kan ada kriteria tersendiri. Kita tidak boleh mengatakan bahwa sembarang ulama ini akan mendapatkan siksa di sisi Allah. Wa qala Al-Hasan Basri radhiyallahu anhu uqubatul ilmi mautul qalbi. Siksaan ilmu adalah matinya hati. Faqila lahu ma mautul qalbi. Maka ditanyakan kepada sahabat Hasan Basri, apa itu yang dimaksud dengan mati hatinya, wahai sahabat Hasan Basri? Sahabat Hasan Basri menjawab, yang menjadikan hati itu mati adalah talabud dunya bi amalil akhirah. Mencari dunia tapi dalam bentuk desain seperti amal ibadah akhirat. Berpakaian seperti orang yang ibadah atau berpakaian seperti mendatangi majelis taklim atau berpakaian seperti orang yang sedang ibadah sholat. Tapi ketika keniatannya ini tidak karena Allah atau tidak mencari akhirat, maka itu akan menyebabkan hatinya menjadi mati. Itu kurang lebih Mbak, mungkin bisa disimpulkan untuk pertemuan kita hari ini. Oh iya. Ini terus saya boleh satu pertanyaan lagi Pak? Iya boleh. Nah, Bapak kan menjabat sebagai Waka3 bidang kemahasiswaan di STIT Pringsewu. Nah, kiat dari Bapak atau program Bapak itu apa sih untuk menumbuhkan atau supaya adab mahasiswa di STIT Pringsewu ini menjadi lebih baik? Ya terutama dimulai supaya mahasiswa STIT Pringsewu ini adab sopan santun, terutama ketika mahasiswa berangkat dari rumah ini tidak sia-sia. Kelihatannya mencari ilmu, tapi ketika salah dalam niat maka akan sia-sia. Nah, di kampus ini sebenarnya sudah ada program dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi setelah sholat berjamaah di tempat musola kita di belakang sana, ada semacam kultum bahwa di situ nanti ada penjadwalan seperti semacam nasihat untuk mahasiswa kita. Karena ini berhubung sejak ada pandemi ini, kita ini mahasiswa kuliah saja masih daring, jadi kegiatan itu belum bisa terlaksana. Tapi program ke depan insya Allah bisa berjalan. Ketika penyampaian dengan waktu yang singkat atau dengan kultum itu nanti harapannya nasihat-nasihat itu bisa kita sampaikan ke mahasiswa. Tapi insya Allah untuk sementara ini mahasiswa kita dalam hal adab insya Allah sudah lumayan cukup ya, karena bisa kita lihat dari keseharian mahasiswa kita terhadap dosen-dosen kita di STIT Pringsewu. Gitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Subhanallah sekali ya, materi dari Bapak Syekh Al-Arifin ini banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil. Nah, saya simpulkan secara singkat materi dari Bapak Syekh Al-Arifin. Niat yang pertama dalam adab menuntut ilmu adalah kita harus meluruskan niat kita untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma saja kita menuntut ilmu
tetapi tidak dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu tersebut akan sia-sia saja. Lalu yang kedua, niat untuk menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan. Jadi kita bukan untuk menambah pintar, tapi untuk menghilangkan kebodohan kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah menyiarkan agama Islam, supaya agama Islam lebih bisa dikenal lagi, dan ajaran agama Islam bukan hanya sebagai materi saja, tetapi juga dipraktekkan dalam masyarakat maupun dalam bernegara. Dan yang terakhir adalah untuk mensyukuri nikmat, baik nikmat sehat, nikmat badan, bahkan nikmat akal. Oke, terima kasih kepada Bapak Ustadz Syekh Al-Arifin MPDI atas waktunya yang sangat berharga ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk para pemirsa Pojok Hikmah Kampus STIT Pringsewu yang saya cintai. Saya Siti Hajaratul Aini sebagai pembawa acara kali ini memohon maaf yang sebesar-besarnya karena pasti banyak kesalahan yang saya lakukan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.